Hai, mau ngapain nih? Mau pasang taping, Dok. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Ziki Omana, spesialis saraf. Kali ini saya nggak sendiri. Kalau tadi kalian udah pada lihat yang apa tuh, dipakein apa sih namanya, kayak koyo tuh ya, kayak lakban di tangan segala macam. Itu yang dinamakan namanya neuromuscular tapping. Nah sekarang gue udah bareng sama Dr. Sadia. Oke, di klinik Neurocare by Klinik Bindar. Jadi kali ini kita akan ngobrol tentang apa sih itu si koyo tadi tuh ya, si lakban tadi. Kenapa harus pakai gituan? Orang-orang apa aja yang mesti dipasangin si tapping tadi gitu ya? Nah, gimana? Itu ceritanya gimana sih? Ngomong-ngomong tapping. Tada. Gue juga pakai. Oke, lanjut Dr. Sia, gimana? Oke, ya Dok. Jadi tapping itu sebenarnya neuromuscular tapping itu tekniknya ya, Dok. Jadi pemasangan kinesiotape. Kinesiotape-nya untuk si tape-nya tuh bisa sama kayak yang dipakai atlet-atlet. Cuma yang beda di sini itu teknik pasangnya. Kalau yang atlet dipasangnya metodenya di stretch tape-nya. Kalau misalnya yang neuromuscular tapping ini yang di stretch itu kulitnya atau badan pasiennya yang di stretch. Tujuannya biar nanti pas pasiennya itu posisi biasa, si tape itu ngebentuk kerutan. Kerutannya itu ngangkat kulit, jadi melancarkan aliran darah di bawahnya, melancarkan aliran limfatik, melancarkan terus bikin ototnya juga jadi lebih rileks. Terus juga kalau misalnya ya itu bengkak terus segala macamnya yang kencang-kencang itu bisa jadi lebih rileks pakai si tapping ini. Jadi gitu. Buat orang apa yang bagusnya dilakukan tapping ini? Misal ya, entah mungkin orang yang kesemutan, orang yang sakit, orang yang kram, yang mana tuh? Apa semuanya bisa? Semuanya bisa untuk dipasang tapping. Semuanya bisa. Jadi tapping ini enaknya dia tuh modalitas terapi di neuro juga yang bisa digunain dari ujung kepala sampai kaki. Gitu. Jadi untuk kasus Bell's palsy mau yang akut mau yang udah lama bisa di tapping. Tuh, yang mulutnya mencong-mencong ya, itu betul. Bisa tuh. Untuk kasus stroke bisa juga untuk di tapping. Biasanya kita lewatin dulu fase akutnya, abis itu kita pasang tape biar aliran darah ke otaknya lebih lancar. Itu bisa membantu pakai tapping. Untuk yang punya gangguan telinga berdenging bisa di tapping. Oh, telinga denging ya, yang telinga denging terus nggak hilang-hilang. Nggak jelas penyebabnya apa, itu bisa kita tapping buat ngelancarin aliran darah ke dalam telinganya gitu. Terus yang lehernya tegang, pegal-pegal, salah duduk, salah tidur. Ya. Biasanya pasien pada bilangnya gitu kan, Dok, saya salah tidur nih Dok, sakit. Itu bisa untuk dipasang tapping. Migrain bisa dipasang tapping. Sakit kepala karena TTH istilahnya atau tension tuh bisa di tapping. Sakit kepala tegang ya. Yang tipe tegang. Terus vertigo bisa di tapping. Terus pegal-pegal di daerah tangan, frozen shoulder bisa di tapping. Banyak ya manfaatnya berarti ya? Banyak Dok, benar-benar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, pertanyaannya boleh kena air nggak? Boleh, nggak masalah. Nggak masalah. Dia itu ada pori-porinya, jadi kalau misalnya kalian takut wudhu nggak masuk, dia ada pori-porinya sebetulnya. Cuma untuk kena air nggak masalah, tapi ya itu semakin sering kena air, semakin sering keringetan banyak, itu untuk ya, umurnya jadi makin namanya lem pasti akan ngelotok juga. Betul. Umurnya akan makin pendek. Dan biasanya kita kan beda-beda nih Dok ukuran pasang tappingnya. Kalau yang akut banget, yang sakit banget, kecil-kecil banget kita pasangnya. Kalau yang udah bagus bisa gede ukurannya. Nah itu juga usianya beda tuh Dok. Kalau yang kecil-kecil bisa ada yang 1 hari bisa lepas, tapi ada yang bisa bertahan sampai 3 harian. Tergantung juga si orangnya pakai lotion apa enggak. Betul. Atau yang kedua si orangnya tuh modelnya keringetan nggak sih gitu kan ya. Betul. Banyak faktor ya. Sama kerjaannya, misalnya banyak pakai tangan atau enggak, banyak cuci tangan atau enggak, itu juga ngaruh. Iya, jadi buat para orang yang suka ada sakit di tangan tapi dia kerjaan sebagai DJ ya mungkin agak lebih gampang copot gitu kan ya. Satu lagi pertanyaan nih yang mungkin ada beberapa yang mungkin bertanya ya, si tapping ini efeknya tuh berapa lama sih dari dipakai langsung berasa bagaimana gitu kan ya? Kalau untuk efek ke pasiennya, maksudnya dari nyeri sampai ke hilang nyeri itu biasanya cukup instan Dok. Biasanya bisa langsung, kalau yang nyeri banget bisa langsung sampai paling nggak 30 menitan tuh udah mulai terasa efeknya. Tapi kalau misalnya ditanya gimana efeknya ini bertahan nggak kalau misalnya tape-nya dilepas, biasanya awal-awal itu lepas tape bisa muncul lagi sakitnya, tapi lama-kelamaan akan berulang. Jadi memang tape ini terutama untuk kasus-kasus nyeri
HNP dan sebagainya nggak diperuntukkan untuk cuma sekali pemasangan. Jadi biasanya habis dipasang sekali, enakan pasien udah tuh bubar. Padahal sebenarnya kalau dia mau efeknya itu bertahan, dipasangnya berulang periodik ya? Iya, 4-6 minggu biar efeknya lebih jangka panjang. Nah, seminggu berapa kali dok? Tergantung dari ukuran tape yang dipasang. Ada yang butuh misalnya seminggu 3-4 kali, seminggu 3 kali lah paling enggak. Ada yang bisa seminggu sekali baru diganti. Kayak di pinggang itu kan pemasangannya biasanya kalau udah yang nggak terlalu nyeri besar. Nah itu seminggu sekali diganti nggak masalah dok, karena dia tahanannya lebih lama. Tuh ya, jadi ya buat teman-teman di sini ya, yang namanya neuromuscular tapping nih, pakai tapping nih, pakai ginian nih, pakai lakban, nggak pakai plester khusus ya, itu bisa dipakai untuk gangguan apapun yang nggak nyaman di tubuh teman-teman semua. Nah yang paling penting juga bukan hanya dengan tapping, obat, fisioterapi dan segala macam. Apa yang menyebabkan badan teman-teman kayak gitu ya? Apakah mungkin posisinya ngaco? Itu benerin juga. Karena balik lagi dokter yang paling jago adalah kalian sendiri, gitu ya. Oke, ada ini nggak dokter Sadia? Kalau emang mau ngerjain kayak gini, biasa ngerjain itu berapa lama sih? Arti pengerjaannya, pemasangannya? Pemasangannya sih tergantung. Yang lama biasanya ya. Motongnya itu yang PR, yang lama. Diukur dulu. Ya. Terus ya itu tadi, kalau kita targetnya vaskular atau pembuluh darah biar aliran darahnya lebih lancar, kita potongnya lebih kecil. Kalau targetnya itu saraf, misalnya pada pasien-pasien gula, kencing manis yang kesemutan, nyeri, itu kita potongnya lebih kecil lagi gitu. Jadi itu kadang yang bikin lama pemotongannya itu, tapi nggak untuk secara keseluruhan nggak nyampe setengah jam sih dok. Nggak nyampe setengah jam, simple ya. Jadi mempunyai keluhan-keluhan tersebut boleh dipertimbangkan cara ini. Oh ya, fun fact. Tadi sebelum gua ambil video ini, gua kesini dalam keadaan kepalanya sakit karena dari pasien agak lumayan banyak. Terus ya udah, sekalian tes. Teret ya. Pasang tapping. Nggak nyampe 10 menit bro, hilang. Alhamdulillah. Gitu. Oke, itu dulu sementara. Semoga informasi ini tentang tapping atau metode yang mungkin relatif baru buat kalian, tapi mungkin kalian sering melihat ini di hamstring atau paha-paha pemain bola ya. Ini bisa menjadi pertimbangan sebagai bahan terapi atau membuat badan kita lebih enak. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.